kesempatan Jumat ini Polda Nusa Tenggara Barat akan menyampaikan informasi kepada teman-teman sekalian. Informasinya adalah pengungkapan tindak pidana narkotika dalam kurun waktu 3 pekan, 3 minggu kebelakang. Pada kesempatan ini akan disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perintah direktif Bapak Kapolri. Berkaitan dengan pengungkapan 3 minggu terakhir, tentunya teman-teman penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkotika melakukan tindakan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dipastikan sementara ini ada 8 kasus. Dari 8 kasus, itu terjadi di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian diinformasikan kepada teman-teman sekalian, dari sementara 8 kasus ada 13 tersangka yang diproses dalam penyidikan. Dari 13 tersangka tersebut terdiri dari pria 11, wanita 2, 13. Yang dipampangkan di sini 12. Satunya ada di lapas. Dari 13 tersangka ini sementara didalami dengan kecukupan alat bukti yang disebutkan tadi, 3 merupakan pelaku yang bisa kita bilang atau kategorikan residivis. Hasil dari fakta hukum yang diterima dalam penyidikan atau diterima penyidik dalam penyidikan, sementara didapatkan bahwa barang bukti yang terdiri dari sabu dan ganja itu berasal dari Pulau Sumatera dan Jawa. Yang pertama adalah sabu seberat 1.385,47 gram, ganja 1.718,32 gram, uang 92.194.000. Berkaitan dengan informasi yang tadi disampaikan bahwa penyidikan itu terus berlangsung atau masih berjalan. Yang sudah disepakati untuk tindak lanjut berikutnya adalah mengembangkan berkaitan jaringan. Kalau tadi disampaikan bahwa terjadinya di Nusa Tenggara Barat ini di Pulau Lombok dan Sumbawa. Asalnya dari Sumatera, Pulau Sumatera dan Jawa. Itu yang dimaksud dikembangkan di sini, artinya penyidik tidak berhenti kepada apa yang didapatkan sekarang. Penyidik punya kewajiban mengembangkan dalam bentuk penyidikan harus didapatkan atau tetap tujuannya mendapatkan jaringan yang lebih besar. Yang kedua, kalau tindak pidananya banyak dugaan terjadi di Nusa Tenggara Barat, maka penyidik Direktorat Tindak Pidana Narkoba Nusa Tenggara Barat melakukan hal yang melebihi itu. Harapannya yang dilakukan oleh Polda tidak hanya dilakukan oleh Polda saja, tetapi beberapa Polres juga sudah melaporkan tentang hasil pengungkapan tindak pidana narkotika. Teman-teman sekalian, narkotika ini masuk bisa di segala tempat, bisa di segala profesi, karena keuntungan yang diduga diterima dari kejahatan ini bentuknya atau hasilnya jumlahnya luar biasa. Memang tadi baru disebutkan 92.194.000. Ini berkaitan dengan rencana tindak lanjut yang ketiga. Maka penyidik
dengan adanya fakta yang bisa diteruskan selain dari tindak pidana asal untuk tindak pidana narkotika juga diteruskan kepada dugaan penyidikan TPPU dengan catatan bahwa penyidik harus prudent, harus hati-hati bagaimana memformatkan alat bukti yang didapat. Para tersangka dipersangkakan pada pasal 112 ayat 1 ataupun ayat 2, kemudian pasal 114 ayat 1 maupun ayat 2. Karena apa? Karena pada saat dilakukan penangkapan ini kami lakukan posisinya sebagai bandar ataupun pengedar. Nah, pada prosesnya kami lakukan gelar perkara itu juga mengundang dari pengawas internal, baik dari bidang Propam, Itwasda maupun bidang hukum, sehingga tidak diragukan lagi untuk persangkaan pasal maupun alat bukti yang telah dikumpulkan oleh penyidik.